Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadila Krismonita. Saya ingin mempresentasikan manajemen proyek perangkat lunak bab 3 perencanaan proyek. Nah, di sini ada proposal. Proposal adalah dokumen yang merinci biaya dan jadwal proyek serta menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim proyek untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Perencanaan adalah sebuah proses yang berulang-ulang. Rencana akan ditinjau secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan proyek dan sesuai dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dari anggota tim. Pendahuluan perencanaan proyek. Pendahuluan perencanaan proyek adalah langkah awal, sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Rincian struktur kerja. Kunci sebagai rencana adalah memecah kegiatan yang diperlukan ke dalam sebuah bagian yang lebih kecil lagi. Untuk proyek software, metode terbaik untuk memecah proyek menjadi bagian-bagian utama adalah diawali 7 fase pengembangan software. Itu ada di bab 1 tadi ya, yang 7 fase pengembangan software. Nah, ini sistem penomoran BBS. Untuk level 0 atau judul adalah 0. Pada level 1 masing-masing diberi nomor. Nah, ini contohnya yang ada di layar ya, kayak gini. Kapan Anda berhenti? Nah, ini pemasukan nomor pada level terendah menunjukkan tugas atau kegiatan dalam proyek. Anda dapat berhenti merinci sebuah kegiatan jika mengikuti langkah-langkah berikut dengan benar. Nah, ini langkah-langkahnya. Beberapa orang dapat diberikan tanggung jawab untuk melakukan tugasnya. Terus Anda dapat memperoleh perkiraan secara garis besar sebagai upaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terlibat. Nomor 3, Anda dapat menjadwalkan tugas. Yang keempat, tugas-tugas tersebut harus singkat dan dapat terselesaikan. Sebagai seorang ahli, kita dapat menetapkan sebuah tugas pada programmer, analisis, atau bahkan manajer proyek. Nah, ini yang di layar ya, activity, error, ini seperti ini, definisi, analisis, desain, program A, B, C, sistem test, documentation, accept, training, operation. Nah, itu ada diagram. Nah, namanya diagram jaringan. Langkah kedua dari perencanaan adalah menggambarkan diagram jaringan yang menunjukkan urutan kejadian. Tipe diagram yang paling baik untuk masalah ini bagian urutan kejadian hanya didasarkan pada contoh setiap kegiatan. Bentuk dalam bagian part ini disebut presiden network, jaringan yang diutamakan. Setiap kotak menunjukkan sebuah kegiatan. Pada setiap kotak ditulis nama kegiatan dan waktu yang diperlukan. Nah, ini langkah keduanya. Jalur krisis dan lamanya proyek. Bagian part dan jalur krisis adalah jumlah jalur atau serangkaian kegiatan yang dapat ditelusuri pada part sederhana di atas. Jalur krisis adalah jalur terpanjang dan didefinisikan waktu minimal yang dibutuhkan untuk mengejar proyek. Jalur krisis terdiri dari kegiatan start, definition, analisis, desain, program B, sistem test, acceptance, operation, dan end. Nah, ini cara menghitung biaya proyek. Nah, ini ya. Jika kontrak proyek telah mempunyai harga tetap, manajer proyek dapat menghitung biaya kasar untuk tenaga kerja dengan cara mengalihkan jumlah tenaga kerja per hari dengan rata-rata biaya per hari. Terus yang kedua, biaya pekerja per hari disebut biaya penuh karena full time ya, mesti dari pagi sampai sore kayak gitu sih kalau yang proyek-proyek. Nah, ini cara menghitungnya, rata-rata kayak gini ya yang ada di layar. Nah, ini penjadwalan proyek atau proyek schedule.
Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung jadwal proyek. Untuk melakukan hal ini, perencanaan harus mengaplikasikan jadwal yang sebenarnya dari perkiraan calendar day, jadwal harian atau lamanya pekerjaan. Nah, ini nanti berapa lama pengerjaan proyeknya, kayak gitu sih. Kemudian manajer proyeknya menjadwalkan semua proyek pada kalender atau jadwal yang nyata. Metode terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan menggambarkan ke dalam sebuah Gantt chart atau bar chart. Nah, outline pendahuluan perencanaan proyek dilengkapi dengan semua pengetahuan ini, manajer proyek dapat menuliskan dokumen penting ini. Nah, berikut yang disarankan untuk PPP. Tim proyek, ada programmer, tidak lebih dari 5 orang yang bertanggung jawab tapi ya. Terus pimpinan proyek, manajer proyek. Nah, terus ini biaya proyek termasuk BBS, membuat perkiraan dan perhitungan yang digunakan untuk menaksir biaya dalam pembuatan produk. Terus penjadwalan proyek merupakan bagian penting karena yang terjadwal di situ bisa berapa lama proyek-proyek itu berjalan, sampai kapan, kayak gitu. Terus pemeriksaan ulang pada bagian ini adalah dapat menghubungkan antara pertemuan dari manajemen utama dengan petinjau teknik. Nah, tujuan dari masing-masing peninjau dan siapa yang akan mengerjakannya. Buatlah daftar tanggung jawab dari orang-orang yang terlibat. Nah, laporan ini wajib banget kalau laporannya, karena laporan itu semua rincian ada di dalam laporan tersebut sih. Terus dokumentasi ada 2 jenis juga, yaitu user dan manajemen proyek. Asumsi di sini Anda dapat menetapkan harga berdasarkan asumsi, di mana sebagian besar adalah fakta yang diberikan oleh user. Kesimpulan untuk perencanaan, nah ini kesimpulannya, perencanaan itu seperti menunggang kuda, kelihatannya sulit sebelum Anda mencobanya, tetapi begitu Anda mencobanya, maka segalanya akan menjadi mudah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.